Halo, halo Pak Edi, Pak Bambang. Selamat malam, Pak. Halo juga, selamat malam. Gimana Pak? Suara aku jelas kan, Pak? Suara aku cukup jelas nggak, Pak, di sana? Jelas, jelas. Ya, cukup. Oke, oke. Nih, karena malam ini kita ada teman-teman semua nih, kita mau menceritakan tentang MITI yang baru, tentang transformasi MITI sebenarnya tuh kayak gimana, Pak? Karena memang nggak banyak yang aware atau nggak banyak yang tahu. Nah, di sini kita invite Bapak untuk belajar juga nih teman-teman, karena kalau di pasar saham itu kalau kita nggak tahu kadang-kadang sama Pak, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Mudah-mudahan setelah ini banyak Benar. yang kenal, banyak yang sayang juga sama MITI, jadi bisa buat diinvestasikan, salah satu saham yang bisa diinvestasikan untuk kedepannya. Iya, iya. Oke, mungkin saya akan sapa dulu untuk teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua, salam sehat dan happy cuan selalu ya. Jadi IG Live malam ini, IG Live edukasi kita Get Closer with Emiten kali ini dengan Emiten PT Mitra Investindo Tbk atau kode sahamnya MITI yang bergerak di jasa pelayaran dan total logistik. Nah, pasti kan belum banyak nih yang tahu kalau MITI ini sekarang udah jadi perusahaan yang bergerak di jasa pelayaran dan logistik loh. Nah, justru karena itu kita akan belajar banyak sama Pak Bambang dan Pak Edi di sini ya, Pak ya. Dan dari MITI akan diwakilkan oleh Pak Bambang Edianto selaku Direktur Operasional dan Komersial dari PT Mitra Investindo Tbk. Selamat malam Pak Bambang. Kemudian Selamat malam. dan diwakilkan juga oleh Pak Ignatius Edi Suharya atau CFO-nya atau Direktur Keuangan dari PT Mitra Investindo Tbk. Selamat malam Pak Edi. Oke, terus tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini bersifat hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau perintah jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Mungkin aku ceritakan dikit ya Pak mengenai MITI biar teman-teman tuh lebih mengerti bahwa MITI ini sekarang bertransformasi. PT Mitra Investindo Tbk atau dikenal dengan MITI awalnya ada perusahaan yang bergerak di sektor energi. Dalam proses transformasinya, MITI dan anak usaha telah memasuki sektor pelayaran dengan mengakuisisi 99,81% saham PT Wasesa Line atau WL pada awal tahun 2021. Seiring dengan strategi pertumbuhannya untuk menjadi salah satu pemain utama di bidang pelayaran dan total logistik, pada Desember 2022, MITI memperluas portofolio asetnya dengan mengakuisisi 99% saham PT Pelayaran Karana Line atau PKL yang bergerak di bidang pelayaran dan agensi kapal, serta 70% saham PT Karya Abadi Luhur atau KAL yang bergerak di bidang jasa bongkar muat atau stevedoring, serta semua akuisisi ini memiliki sinergi yang kuat dengan bisnis jasa pelayaran dan logistik yang ada. Dan menurut pemberitaan media ya Pak, bahwa melalui backdoor listing yang efektif mulai Desember 2022, MITI sudah memperluas layanan bisnisnya ke dalam bisnis jasa pelayaran, agensi kapal, manajemen kapal, serta logistik. Nah, ini yang sangat menarik. Pada Desember 2022, setelah right issue MITI, PT Inti Bina Utama menjadi pengendali baru dari MITI dan telah menyelesaikan kewajiban serta peraturan yang ada untuk melakukan mandatory tender offer pada bulan Maret 2023. Saat ini PT Mitra Investindo Tbk atau MITI telah menjalani perubahan besar dengan mengumumkan transformasi strategis dari sektor energi menjadi pemain kunci dalam industri jasa pelayaran dan logistik. Transformasi ini telah membuka peluang baru dan akan membawa MITI ke dalam jajaran perusahaan yang berperan aktif dan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Nah, mungkin kita akan langsung nih Pak, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, karena memang banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman yang mau nanya juga silakan, jadi bisa langsung di kolom chat, atau bisa juga di chatbox, nanti kita akan jawab satu-satu ya Pak ya. Mungkin aku akan mulai dengan pertanyaan pertama dulu nih Pak. Bisa nggak Pak ceritain dalam mengenai the new MITI? MITI yang baru ini kan sekarang bergerak di bidang pelayaran dan total logistik. Mungkin Pak Bambang bisa ceritain transformasinya kira-kira tuh kayak gimana sih Pak? Oke, terima kasih sekali Bu Rita. Jadi memang dulu MITI itu dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi. Tapi saat ini kami sudah bertransformasi menjadi salah satu penggerak utama di bidang jasa pelayaran dan total logistik. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, efektif mulai Desember 22 yang lalu, MITI telah memperluas layanan bisnisnya, termasuk pelayaran, agensi kapal, manajemen kapal, dan logistik. Jadi layanan bisnis MITI ini dijalankan melalui entitas anak perusahaan, yaitu PT Wasesa Lain, PT Pelayaran Karana Lain, di mana keduanya bergerak di bidang pelayaran, keagenan kapal, dan manajemen kapal. Serta PT Karya Abdi Luhur yang bergerak di bidang jasa bongkar muat atau stevedoring. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita kembangkan lebih jauh ke depan. Mungkin itu dulu Bu Rita. Oke. Baik Pak. Menarik sekali nih Pak transformasinya. Karena seperti kita tahu, negara kita kan juga negara maritim ya Pak. Jadi luas banget gitu, bisa yang dikembangkan untuk potensi MITI ke depannya. Nah, justru untuk masuk pertanyaan kedua, saya nanya nih Pak, kenapa sih MITI memutuskan transformasi dari sektor energi ke sektor pelayaran dan total logistik nih Pak? Ini karena menurut aku ini akan jauh lebih menarik daripada sektor sebelumnya. Nah, ini yang kita berharap teman-teman juga belajar di sini Pak. Silakan Pak. Baik Bu Rita, jadi saya kira memang transformasi bisnis MITI dari sektor energi ke sektor pelayaran dan logistik betul-betul merupakan satu keputusan strategis yang kami ambil untuk merespon perubahan kondisi pasar yang dinamis. Jadi keputusan ini kami ambil, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi untuk itu. Jadi saya kira dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, transformasi ini adalah langkah alami bagi kami untuk menyediakan layanan berkualitas dan terintegrasi kepada pelanggan kami di sektor pelayaran dan logistik. Mungkin itu Bu. Oke, baik Pak. Menarik. Bu Rita, mungkin Pak ini mau nambahin? Oke, saya tambahkan dikit. Tadi Bu Rita sampaikan bahwa negara kita adalah negara maritim atau negara kepulauan. Tentunya ada berapa pulau kita? Ada 17.000 pulau lebih. Ya. Artinya perpindahan barang dari satu pulau ke pulau yang lain itu sangat dibutuhkan yang namanya jasa pelayaran dan logistik itu. Ya, sehingga dengan kondisi itu makanya MITI tadi yang sampaikan Pak Dianto bahwa kita akan masuk karena kita negara maritim. Semoga kita jaya di negeri sendiri lah paling tidak gitu. Bisa begitu. Walaupun demikian, memang kondisi ekonomi global yang fluktuasi, tapi kita tetap melihat potensi yang berkembang seperti itu karena begitu pertumbuhan ekonominya ada, pasti transportasi dibutuhkan. Nah, hal ini sejalan dengan data BPS pada kuartal 2 tahun 2023, di mana seluruh sektor di Indonesia mengalami pertumbuhan. Namun, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan yang tertinggi, yaitu sebesar 15,28 year on year, sejalan dengan
peningkatan mobilitas masyarakat dan barang di Indonesia. Nah, pertumbuhan ini juga sejalan dengan kinerja MITI, Bu. Pada kuartal 3 tahun 2023, pertumbuhan pendapatan MITI melesat yang luar biasa, di mana dengan cerita tadi pertumbuhannya mencapai 237%, yaitu revenue mencapai 245 miliar, di mana sebelumnya hanya 72,74 miliar. Oleh karena itu, kami memanfaatkan peluang ini untuk mendukung distribusi barang di Indonesia. Begitu, Bu. Wow. Oh, menarik sekali ya Pak. Memang transformasi ini benar-benar kelihatan sekali ya bahwa terbukti dengan peningkatan profit yang tajam sampai 237%, Pak. Nah, mungkin kita akan nanya nih, karena sebagian dari transformasi tadi ya, mungkin kita bisa ceritakan proses akuisisinya MITI terhadap PT Karya Abdi Luhur atau KAL dan PT Pelayaran Karana Line. Mungkin Pak Edi bisa ceritain nih gimana sih cerita prosesnya? Oke, baik. Melengkapi tadi informasi dari Pak Dianto bahwa MITI mentransformasi dari energi ke logistik seluruhnya dimulai dari Januari 2021, yaitu pada saat mengakuisisi PT Wasesa Line, dia perusahaan pelayaran yang keagenan. Itu startnya. Jadi tahun 2001 udah punya Wasesa, sudah menjadi logistik. Nah, kemudian MITI berusaha melengkapi atau menambah kebutuhan baru untuk memperbesar jenisnya, yaitu dengan cara mengakuisisi 99% saham PT Pelayaran Karana Line dan 70% saham PT Karya Abdi Luhur. Di mana PT Karya Abdi Luhur sendiri dia mempunyai 2 anak perusahaan bongkar muat, yaitu PT Berkas Sarana Inti di Surabaya dan PT Karya Tama Interlestari yang ada di Cilegon. At least perusahaan bongkar muat yang ada di MITI mencakup Jakarta, Surabaya, dan di Cilegon. Nah, sehingga tadi kegiatannya tadi akan berkelanjutan. Nah, untuk mengakuisisi tadi, dana yang dibutuhkan untuk melakukan akuisisi Karana dan Karya Abdi Luhur itu sebesar 170 miliar yang diperoleh dari right issue MITI yang dilakukan pada bulan Desember 2022. Nah, pada saat right issue tahun 2022, PT Inti Bina Utama atau Ibu, dia selaku pemberi siaga. Nah, sehingga setelah tanggal itu, maka PT Inti Bina Utama resmi menjadi pengendali baru MITI. Begitu, Ibu. Oke, menarik sekali nih Pak ya, ternyata prosesnya panjang tapi menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Pak, jadi bisa nggak sih ceritakan lebih lanjut mengenai model bisnis MITI melalui anak perusahaan di bidang pelayaran dan logistik? Karena memang pelayaran ini kan sebenarnya macamnya banyak ya Pak. Kalau Ya, ada yang mungkin ada yang bawa kapal tanker, ada yang bawa kontainer. Nah, ini mungkin kita akan belajar di sini. Makanya pengen nanya nih sama Pak Bambang, kira-kira nih model bisnis intinya MITI itu melalui anak usaha kayak gimana sih Pak? Jadi begini Bu Rita, mungkin bisa saya sampaikan bahwa MITI melalui anak-anak perusahaannya tadi, PT Wasesa Line, PT Karana Line, dan perusahaan bongkar muat Karya Abdi Luhur, itu memiliki peran yang penting di dalam bidang-bidang keagenan, bidang-bidang kepelabuhanan, crewing, sertifikasi kapal, dan pasokan-pasokan ke kapal. PKL juga berperan dalam hal bongkar muat dan chartering, baik melalui tender maupun melalui penunjukan langsung. Jadi dalam hal ini ingin saya jelaskan bahwa sebagai perusahaan pelayaran, kami tidak hanya memiliki mengoperasikan kapal, tapi kita juga banyak bergerak di bidang keagenan, di mana
kami mempunyai banyak prinsipal dari perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, yang semua kapal-kapalnya kita handle di sini. Semua kebutuhan kapal, baik itu kebutuhan kru, sertifikasi kapal, dan logistik kapal, semuanya kita handle di sini. Termasuk juga bagaimana kita bisa menghandle kapal-kapal itu dalam waktu yang tepat supaya bisa cepat sandar, cepat melaksanakan bongkar muat, dan bisa cepat beroperasi kembali. Jadi mungkin ini yang kita betul-betul integrasikan sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan semula. Mungkin itu sementara, Bu Dita. Oke, menarik sekali nih ya Pak. Ternyata banyak sekali peran penting dari anak usaha ini ya Pak ya. Nah, tapi kan yang diakuisisikan tadi sebenarnya ada 3 perusahaan yang memiliki masing-masing tuh punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi punya keunggulan strategis dari masing-masing anak usaha. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain nggak sih 3 anak usaha yang masing-masing punya istilahnya uniqueness ya atau keunggulannya tersendiri ya Pak ya. Mungkin Pak Bambang bisa ceritain lagi nih, mungkin dari 3 itu masing-masing tuh apa gitu. Jadi kita kan kalau mau invest, jadi kita tahu ternyata punya pilar-pilar yang sangat penting di sini ya Pak ya. Silakan Pak. Baik Bu, ya terima kasih. Jadi saya akan mulai dengan PT Wasesa Line. Jadi PT Wasesa Line, dia sekarang ini memiliki 5 kapal dan beroperasi di Pertamina di Kalimantan, di Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan juga di Pertamina Hulu Mahakam. Jadi kita beroperasi di Wasesa Line sekarang beroperasi, dia mempunyai kontrak jangka panjang. Di sana kok hilang? Betul. Oh ini, oke. Sorry Bu, saya keputus saya kira tadi. Jadi PT Wasesa Line dia mempunyai kontrak jangka panjang, saya ulangi, di PHKT dan juga di PHM. Selain itu kita juga mengoperasikan 7 kapal di Pertamina Kalimantan. Dan selain daripada itu, Wasesa Line juga melaksanakan manajemen kapal. Antara lain kita mengoperasikan kapal dari Bank BRI. Jadi Bank BRI dia mempunyai bank terapung yang kita operasikan seluruhnya, cuma dalamnya orang bank. Itu salah satu contoh seed management yang kita laksanakan. Dan untuk perusahaan karana lain, saya kira sudah saya sampaikan tadi bahwa memang kita besar di agensi dan juga di chartering dan brokerage. Jadi untuk agensi kita menangani kapal-kapal, contohnya banyak prinsipal kita dari Jepang seperti Eastern Carliner, juga dari Hong Kong, WCL yang bergerak dalam bidang kontainer, dan juga ada JMS dari Jepang yang bergerak di bidang tanker. Jadi semua jenis kargo itu kita tangani di sini melalui PT Karana Line. Dan tentunya para prinsipal ini di dalam mengoperasikan kapal-kapalnya itu semua bongkar muatnya dilaksanakan oleh PT Karya Api Luhur. Jadi di pelabuhan kita bekerja secara integrasi baik daripada penghandelan kapal-kapalnya dan juga melaksanakan bongkar muat stevedoring daripada kargo-kargo itu, bagaimana kita handle secara safety dan aman dengan semua tenaga ahli yang kita punya dan peralatan yang kita punya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, zero accident dan juga safety. Mungkin itu Bu. Wow Pak, menarik sekali Pak. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada pengoperasian bank terapung ya Pak, berarti ya di sini ya. Betul, iya. Menarik. Jadi kita mengoperasikan kapalnya.
Iya, berarti tapi kan ini berarti bank ini adalah nasabah atau kliennya dari, MITI juga kan ya, Pak, ya? Betul. Ya, Dan ini bukan betul. bank kecil, bank yang salah satu bank terbesar di Indonesia ya, dan mempunyai, mikro bisnis yang cukup kuat. Berarti nanti ada potensi lagi dong, Pak, untuk mungkin kerjasama berikutnya ya, Pak, ya, mudah-mudahan ya, Pak.